Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Reni. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Erwan. Bagaimana kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah pada saat ini sehat. Nah, bagaimana dengan Pak Erwan? Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, Baik, ya. ya silakan Ibu. Mengapa? Terima kasih sebelumnya buat Bapak ya. Hari ini mohon maaf mengganggu waktunya. Eh, saya ingin sedikit curhat nih Pak, boleh ya? Iya, boleh silakan Bu. Mungkin Ibu ada masalah atau keluhan. Sepertinya tadi saya lihat Ibu memendam suatu masalah gitu Bu. Iya betul Pak, betul. Agak-agak sedikit mengganjal dalam hati saya gitu. Iya. Makanya saya ingin apa ya sedikit ngobrol dengan Bapak, boleh ya curhat sedikit. Satu ini Pak, ada beberapa siswa di kelas saya yang setiap pembelajaran mata pelajaran matematika itu mereka kurang aktif gitu ya. Mereka itu seperti tidak bersemangat, tidak motivasi gitu, bahkan eh, seolah-olah kurang gimana ya, beda aja gitu ya dengan mata pelajaran yang lain. Padahal di Iya. pelajaran-pelajaran yang lain beberapa siswa itu biasa-biasa aja, tapi pas matematik itu seolah-olah gimana ya gitu. Jadi itu sedikit mengganggu pikiran saya Pak. Gitu. Saya ingin hari ini curhat ke Bapak tuh ingin Iya. bagaimana menemukan solusi untuk permasalahan saya itu Iya. Pak. Itu, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Nah, sebelumnya tadi kan Ibu sudah mengutarakan ya mengenai masalah Ibu. Nah, eh, dalam diskusi kali ini, mungkin sebelumnya apa yang ingin Ibu dapatkan? Hmm. Jadi saya tuh ingin yang siswa yang tadi saya sebutkan itu yang Ya, kurang aktif itu ingin aktif aja gitu seperti biasa gitu, ingin ya, uh, termotivasi, interestnya itu, ketertarikannya itu ketika belajar matematika. Bahkan beberapa dari mereka dikasih PR pun pas besoknya apa ditanyakan tuh tidak mengerjakan gitu. ya, Tugas-tugasnya tidak dikerjakan, terus pas di kelas juga kadang kalau kata Sunda juga numalaweng gitu ya, yang apa nggak fokus aja gitu. Padahal di mata pelajaran yang lain mereka nggak begitu gitu kan. ya. Ya, jadi tadi yang mengenai masalah Ibu, ketika siswa pada pelajaran matematika itu kurang motivasinya, jadi otomatis Betul. minat belajarnya pun kurang kan ya, Bu. Nah, Iya. yang ingin saya tanyakan, kurang motivasinya itu anak-anak itu seperti apa, Bu? Kira-kira? Ya kan tadi yang kurang fokus, terus kalau saya lagi menerangkan itu kayak yang melawung gitu ya, terus tugas-tugasnya juga kadang tidak mengerjakan, kalaupun mengerjakan ya kadang salah karena kurang fokusnya itu mungkin jadi salah gitu ya. Ternyata setelah saya mengidentifikasi, saya coba bertanya ada mungkin sekitar 3 orang lah yang seperti itu. Saya tanya mereka kenapa bisa seperti ini, katanya sambil malu-malu gitu ya. Tapi saya juga nggak mengintimidasi gitu, pendekatannya juga baik-baik. Kenapa kamu sampai begini nih untuk pelajaran matematika? Di pelajaran yang lain kamu nggak begini. Terus mereka menjawabnya, Pak, Bu, itu udah susah katanya tuh ya, susah. Terus kurang apa ya, mungkin pembelajarannya kurang menarik, boring, cina Bu, bosen dan lain sebagainya. Sepertinya itu yang menjadi permasalahan atau penyebab dari kenapa mereka kurang aktif dan kurang termotivasi untuk pelajaran Ya, matematika gitu Pak. ya, Bu. Jadi tadi ada kebosanan ya, kebosanan Mhm. dari anak-anak ketika belajar matematika. Nah, sebelumnya Ibu, kalau tahun-tahun sebelumnya seperti apa pembelajaran yang Ibu terapkan kepada anak-anak sehingga mungkin Iya, mengalami kebosanan itu? kebosanan. Ya memang dalam hal ini mungkin ini PR bagi saya. Kenapa sampai bosan? Mungkin metode yang saya
sampaikan, yang saya terapkan selama ini, eee, monoton mungkin ya, Ya, hanya mungkin ceramah, kemudian berkelompok. Sedangkan untuk pelajaran matematika itu, apa ya, mungkin harus ada metode-metode yang lebih, apa ya, menarik gitu ya, yang lebih bisa menarik, fokus atau perhatian anak-anak. Nah, ya, makanya, ini PR bagi saya, mungkin nanti, saya harus lebih mendalami lagi, mempelajari lagi, metode-metode pembelajaran yang lebih menarik, untuk anak usia SD, mata pelajaran matematika. Karena kompleksitas untuk pelajaran matematika itu beda dengan pelajaran yang lain. Mungkin saya harus lebih konkret, atau misalnya kalau dalam penjelasannya tidak cukup dengan ceramah, harus nyari metode yang lebih menarik lagi, gitu, oke. Pak. Iya, Bu. Jadi Ibu, memang harus, mencari metode-metode yang menarik. Nah, menurut Ibu, salah satunya menurut pengalaman Ibu, baik itu pengalaman ketika praktik baik dengan rekan kerja ataupun hasil webinar, metode seperti apa yang memang Ibu ketahui yang mungkin bisa menarik perhatian siswa ketika siswa belajar matematika? Contohnya seperti apa, metode seperti apa gitu? Eee, Selama ini saya belum ini ya, karena, eee, kurang update-nya itu mungkin makanya terjadi terjadi, kebosanan gitu. Maka untuk itu, untuk saat ini mungkin saya akan mencari gitu ya, metode-metode agar tidak terjadi lagi, perasaan bosan itu. Oh, iya. Nanti saya Mmm, akan mempelajari lagi beberapa metode-metode baru mungkin ya, yang mmm, cocok untuk pelajaran matematika, tidak hanya cukup dengan ceramah gitu ya, iya, Bu, kemudian iya, kelompok itu, harus ada metode yang lebih dari itu, iya. gitu. Nah, Kemudian juga dari berdiferensiasinya juga mungkin harus ada ya nanti diferensi konten, kemudian diferensiasi apa ya, yang kemarin itu ya, harus diterapkan juga agar, betul, dan eee, di pembelajaran lebih, anak-anak lebih iya, terfasilitasi, kemudian betul-betul kebutuhannya bisa terpenuhi, iya. gitu. Nah, tadi, Ibu bilang mau mencari metode-metode, menarik untuk menerapkan pembelajaran matematika agar lebih, memotivasi siswa. Nah, Ibu akan mencari solusi seperti apa? Mencari metode-metode itu seperti apa contohnya? Dari Nanti mana solusi, misalnya? yang pertama saya akan banyak bertanya ke guru-guru yang lebih senior mungkin ya, Ya, apakah itu akan saya tanyakan ke guru yang khusus mata pelajaran matematika, kan kalau di SD kan kita guru kelas ya, guru golongan. Mungkin nanti saya akan bertanya ke guru yang mapel matematika ya, rekan guru, apakah itu yang dari SMP atau dari ya, SMA. Untuk metodenya, saya bisa, ada masukan dari yang lebih ahli mungkin ya. ya, Kemudian mungkin dari tadi itu ya, diferensiasi kontennya juga mungkin harus lebih menarik dan harus bisa mengakomodasi, kebutuhan siswa gitu ya. Artinya, mungkin rasa bosan dan ketidaktertarikan juga dikarenakan, kemampuan siswanya yang mungkin saja materi yang saya ajarkan itu belum tercapai atau masih dianggap terlalu tinggi, sedangkan kondisi awal siswa tersebut masih rendah. Mungkin nanti saya akan mengklasifikasikan dahulu, ya. tingkat kemampuan awal peserta didik saya untuk mata pelajaran matematika. Oh, iya, Bu. Tadi kata Ibu ada beberapa solusi. Yang pertama menanyakan ke yang lebih ahli mengenai, Ya, kemudian nanti metode saya apa yang akan, harus diterapkan. ya, nonton bisa juga tutorial nanti Oh, banyak, iya, betul. video inspirasi yang ada di YouTube gitu ya, Iya, atau dari manapun gitu. Karena, saya tuh lebih suka begitu gitu yang, iya, nge-ATM dari yang sudah, ada gitu. Artinya lebih lebih real gitu ya, iya, Bu. tahapan-tahapannya juga, menurut saya lebih apa ya, mungkin karena kalau begitu saya pi i i apa,
jenisnya itu visual mungkin ya, jadi saya lebih Ya, nanti, ke melihat gitu, lebih paham, lebih lebih bisa mengerti pembelajaran matematika seperti apa nanti yang betul-betul pas, betul-betul cocok untuk, saya terapkan di kelas. iya Bu. Nah, tadi selain selain, menanyakan ke ahli, Ibu juga akan menonton video ya Bu? Video Iya, mengenai metode-metode yang menarik dalam pembelajaran matematika. Nah, itu akan Ibu akan belajar kapan Bu? insya Mulai Allah kapan? dari malam ini juga mungkin ya, malam Iya, ini juga, akan saya laksanakan, akan saya mulai lakukan, kalau untuk apa, nonton video tutorial mah kan kita bisa melakukan kapan saja ya di rumah iya Bu. gitu. Nah, untuk yang bertanya ke ahli mungkin saya nanti bikin jadwal, apakah, itu secara personal, bertanya langsung ke rekan yang lebih ahli dalam pelajaran matematika, dia bertanya mengenai metode-metode apa saja yang, eee, pas atau cocok untuk pelajaran matematika, gitu. Iya. Kemudian Bu, target apa yang ingin Ibu capai ketika Ibu sudah, merencanakannya gitu? Harapannya atau target yang ingin saya capai ini adalah tentunya tadi itu ya setelah saya menemukan solusinya harapannya nanti semua murid ya Ya, khususnya yang 3 tadi itu bisa mengikuti pelajaran matematika secara aktif seperti biasa, seperti murid-murid yang lain, tidak lagi berleha-leha, kemudian di kelas lebih fokus, kemudian tugas-tugasnya juga mengerjakan gitu ya, mengerjakan tugas-tugasnya. ya. Kemudian Bu, butuh berapa lama Ibu dalam melakukan rencana Ibu ini? Eh, Ketika kurang lebih mungkin untuk persiapan eh, rencana aksi ini saya butuh waktu paling cepat 2 minggu, paling lama hmm, 1 bulan, insya Allah ya. ya Bu. Hmm, Dengan waktu 2 minggu sampai 1 bulan itu, mudah-mudahan apa yang saya harapkan rencana ini bisa menghasilkan hasil yang terbaik. hmm, ya. Iya, Bu. Nah, nanti setelah 2 minggu atau 1 bulan tadi yang sudah Ibu tentukan waktunya itu, saya, ingin kembali bertemu dengan Ibu, baik itu virtual atau secara langsung untuk mengetahui bagaimana, peningkatan dari penerapan metode yang Ibu telah terapkan tadi. Ya, baik Pak, terima Iya, kasih. iya, Ibu. Nah, Ibu apa saja apa saja ide yang Ibu dapatkan setelah pembicaraan tadi, Ibu? Iya Pak, boleh ditambahkan Pak. Tadi kan baru 2 ya rencananya itu Oh iya, mempelajari metode ulang, Bu. ya metode pelajaran dari video inspirasi, kemudian Ya, bertanya ke ahli. Satu lagi mungkin ya supaya murid-murid tidak bosan, mungkin saya harus lebih banyak menerapkan atau memberikan ice breaking di jam-jam oh rawan, iya, gitu ya. iya, Ya, iya, mohon maaf tadi iya. terlewat ya. Jadi ada 3 nih yang Kalau rencana aksi yang akan saya lakukan iya, untuk apa ya, mencapai keinginan saya itu ya, iya, Pak. siap, ya. Kalau dalam waktunya Ibu tidak ada perubahan kah untuk, Waktunya eee, tetap ya, insya Allah dua iya, minggu iya, sampai 1 bulan, iya, mudah-mudahan rencana itu berhasil gitu, Pak. iya, Bu. Mungkin nanti setelah 2 minggu, atau 1 bulan tadi kita bertemu kembali ya, Bu, Iya untuk iya, Pak. membahas Terima kasih, terkait, Pak. Terima tindak kasih lanjut banyak gitu ya. atas waktunya. Nah, sekarang Bu, apa saja yang ide baru apa saja yang Ibu dapatkan pada pembicaraan kali ini, Bu? Ya setelah saya berbincang-bincang, setelah saya curhat dengan Pak Erwan hari ini, alhamdulillah agak sedikit lega ya. Jadi tadi Mmm, saya menemukan 3 tahap apa langkah-langkah dalam uh,
solusi permasalahan yang tadi saya hadapi ya. Iya. Ada tadi dengan bertanya ke ahli, kemudian dengan menonton video inspirasi dan juga dengan apa? Dengan penerapan ice breaking Iya, gitu. jadi ada 3 solusi ya, Ibu. Bu Reni, terima kasih, atas waktunya Bu Reni ya, eee, bisa berdiskusi dengan saya gitu mengenai Ya Pak, terima masalah kasih Pak. mudah-mudahan dari apa yang kita bicarakan bermanfaat dan ada nantinya ada solusi buat Ibu. Amin Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari saya cukup ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.